Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi. Oleh karena itu, jika setelah wafatnya beliau ada yang mengaku nabi, maka otomatis pengakuan itu bohong. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Dalam umatku terdapat 27 pendusta dan pembohong. 4 di antara mereka adalah perempuan, dan sesungguhnya aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi sesudahku." Hadis riwayat Tahawi. Akan tetapi, demi kepentingan mendapat pengakuan dari orang-orang di sekitarnya, masih ada saja segelintir orang yang mengaku nabi setelah Rasulullah SAW wafat. Tidak tanggung-tanggung, para pembohong itu bahkan mengaku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga ada yang dikitabkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 40, "Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Meski sudah dikatakan dalam Al-Quran, banyak yang masih mengingkari ayat di atas. Orang-orang yang mengaku nabi setelah Rasulullah SAW itu ada pula yang muncul di berbagai penjuru dunia. Berikut 5 nabi palsu dari masa ke masa. 5. Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab lahir dengan nama Musailamah bin Habib dari Bani Hanifah, salah satu suku terbesar di Jazirah Arab dengan wilayah domisili di Yamamah. Berdasarkan suatu temuan sejarah, ia telah membangun Yamamah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Setelah tersebarnya Islam di Jazirah Arab, kemudian Musailamah menyatakan diri sebagai seorang muslim. Ia juga kemudian membangun masjid di Yamamah. Pada saat yang bersamaan, Musailamah juga mempelajari sihir dan menyatakan sebagai mukjizat. Musailamah melalui kemampuan sihirnya membuat orang-orang percaya bahwa ia juga seorang nabi. Musailamah juga menyatakan bahwa ia juga memperoleh wahyu dari Allah dan berbagi wahyu dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan ia menyebut dirinya sebagai Rahman dan menyatakan dirinya memiliki sifat ketuhanan. Setelah itu, beberapa orang menerimanya sebagai nabi bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Perlahan-lahan, pengaruh dan wewenang Musailamah meningkat terhadap orang-orang dari sukunya. Setelah itu, Musailamah berusaha menghapuskan kewajiban untuk melaksanakan salat serta memberikan kebebasan untuk melakukan seks bebas dan konsumsi alkohol. Ia juga kemudian menyatakan sebagai utusan Allah bersama dengan Nabi Muhammad SAW dan menyusun ayat-ayat yang dinyatakan sebagai tandingan ayat Al-Quran. Sebagian besar ayat-ayat buatan Musailamah memuji keunggulan sukunya, Bani Hanifah, atas Bani Quraisy. Ia sempat menggegerkan dunia Islam, yang pada akhirnya ia terbunuh di tangan Musailamah bin Harb ketika masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. 4. Tulaihah bin Khuwailid bin Naufal. Tulaihah bin Khuwailid bin Naufal al-Asadi adalah seorang pemimpin terkenal suku Arab Bani Asad bin Khuzaimah pada masa awal penyebaran Islam di Jazirah Arab. Pada awalnya, Tulaihah dan Bani Asad memusuhi dan terlibat pertempuran melawan pasukan Muslim Madinah pada pertempuran Qatan pada tahun 626 Hijriah dan Khandaq pada tahun 627 Hijriah. Namun, ia akhirnya masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW pada tahun 630 Hijriah pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu pada tahun 631 Hijriah. Ia murtad dan mengaku sebagai nabi.
Setelah pasukannya dikalahkan oleh pasukan Islam di bawah pimpinan Khalid bin Walid pada tahun 632 Hijriah, ia kemudian melarikan diri ke Syam. Tulaihah kemudian kembali memeluk Islam pada tahun 634 Hijriah, yaitu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ia lalu bergabung dengan pasukan Arab Muslim dalam upaya-upaya penaklukan Persia hingga ia gugur dalam pertempuran Nahawan pada tahun 642 Hijriah. Tidak jelas apa yang memotivasi Tulaihah mengaku sebagai nabi. Bisa jadi hal itu ia lakukan semata-mata karena persaingan kabilah. Indikasinya adalah ucapan Uyainah bin His di atas. Dalam dakwahnya, Tulaihah tidak mengajak masyarakat Arab untuk menyembah berhala. Hal ini juga tak dilakukan oleh mereka yang mengaku-ngaku nabi selain dirinya. Mereka tak menyuruhkan agar masyarakat Arab kembali ke tradisi lama menyembah berhala, karena dakwah tauhid sudah begitu menyebar. Paganisme di Jazirah Arab sudah berhasil dibabat habis oleh Nabi Muhammad SAW. Hampir tidak ada pemikiran Tulaihah yang diabadikan dalam catatan sejarah. Yang sampai kepada kita hanyalah berita bahwa ia mengingkari ruku dan sujud dalam sholat. Ia mengatakan, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan untuk menggulung wajah kalian di tanah atau menggulungkan punggung kalian dalam sholat. Ia juga mengatakan, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan melumuri wajah kalian dan memburukkan bokong kalian. Ingatlah Allah dengan berdiri. 3. Al-Aswadi Al-Ansi. Aswad Al-Ansi lebih dikenal sebagai Abala bin Ka'ab adalah pemimpin suku Al-Ansi dan seorang yang memproklamirkan diri sebagai nabi. Dia tinggal di Yaman dan memproklamirkan kenabiannya menjelang akhir hidup Nabi Muhammad SAW. Ia dikenal sebagai nabi berkerudung karena ia biasa menutupi wajahnya untuk menciptakan aura misteri. Aswad mengaku menerima ilham ilahi dalam bentuk kata-kata yang mirip dengan Muhammad SAW dan tercatat pernah membacakannya kepada kaumnya. Aswad adalah seorang murtad yang menyatakan dirinya sebagai nabi ketika Muhammad SAW jatuh sakit setelah haji terakhirnya ke Mekah. Aswad terus menyerang Najran dan sebagian besar Yaman. Dia menyerang Sanaa dan Sahar yang merupakan penguasa Yaman, dan putra Badahan tewas dalam pertempuran melawan Aswad. Aswad menikahi janda Sahar dan menyatakan dirinya sebagai penguasa Yaman. Setelah invasi ke Yaman, ia mengubah gelarnya dari Nabi Allah menjadi Rahman yang Maha Penyayang. Pemerintahannya di Yaman berumur pendek. Fairuz Ad-Dailami, seorang muslim Persia, menyerang Aswad dengan pasukan dan membunuhnya. Mengetahui wafatnya Nabi Muhammad SAW, pengikut Aswad melanjutkan pemberontakan mereka di bawah kepemimpinan Qais bin Abdul Yaghus. Lalu Fairuz mengalahkan mereka dan mereka menyerah bersama pemimpin mereka. 2. Sajah binti Al-Haris bin Suwaid. Munculnya nabi palsu di abad pertama Islam tidak hanya dari kalangan laki-laki. Ada juga seorang perempuan yang menyatakan bahwa ia mendapatkan wahyu kenabian pula, semisal kenabian Muhammad SAW. Perempuan itu adalah Sajah binti Al-Harits yang berasal dari kabilah besar At-Tamimi. Namanya adalah Sajah binti Al-Harits bin Suwaid At-Tamimiyah. Ia adalah seorang dukun perempuan yang mengaku sebagai nabi. Di masa itu, dukun adalah tokoh masyarakat. Mereka layaknya hakim yang dipintai solusi atas permasalahan. Pengakuan kenabiannya ia menyatakan sebelum muncul peristiwa permutadan atau sekitar masa itu. Selain dianggap tokoh karena profesinya sebagai dukun, ia juga menyandang status tokoh karena darah birunya. Ia berasal dari Bani Yarbu yang merupakan pembesar Bani Tamim. Ibunya berasal dari Bani Taghlib dari Irak, sebuah kabilah yang mayoritas masyarakatnya beragama Kristen karena kontak mereka dengan wilayah Efrat. Sajah adalah pemimpin mereka. Ia menikah dengan klan ini. Dan ia juga seorang Nasrani sama seperti mereka. Sajah menyatakan kenabiannya setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Dalam hal ini, ia menjadi teladan orang-orang setelahnya yang turut mengaku nabi. Motivasi pengakuannya ini adalah fanatik suku dan cinta popularitas.
Huzail bin Imran dari Bani Taghlib menyambut seruan wanita ini. Ia rela meninggalkan agama lamanya, Nasrani. Namun di tengah kaumnya sendiri, dakwah Nabi palsu ini tidak banyak disambut. Ketika Sajah tiba di wilayah Hizn, ia mengajak orang-orang Tamim untuk bersekutu. Sajah pun bergembira dengan sambutan pimpinan Bani Malik, Waki bin Malik, dan pimpinan Bani Yarbu, Malik bin Nuwairah. 1. Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad lahir 15 Februari 1835 Masehi di Qadian, wilayah Punjab sebelah utara India. Ia berasal dari keluarga muslim, namun keluarganya itu dikenal suka berkhianat kepada agama dan negaranya. Saat kolonial Inggris menduduki India, Mirza salah seorang yang loyal dan taat terhadap penjajah. Sementara umat Islam India berjibaku mengusir penjajah. Sikap Mirza yang pro penjajah ini dimanfaatkan Inggris untuk membuat gerakan. Tahun 1900 berdirilah gerakan yang bernama Ahmadiyah. Mirza diangkat sebagai nabinya. Di antara ajaran Mirza, yakni meyakini bahwa Allah juga berpuasa dan melaksanakan sholat, tidur, melakukan kesalahan, dan berjima. Selain itu, bahwa kenabian tidak ditutup dengan diutusnya Muhammad SAW, dan dirinya lah adalah nabi yang paling utama dari para nabi yang lain. Menjelang akhir hayatnya, Mirza didera penyakit. Menurut Hasan bin Mahmud Audah, orang kepercayaan Mirza yang sudah kembali ke Islam, ia meninggal di tempat tidur. Berminggu-minggu sebelum matinya, ia buang air kecil dan besar di situ. Nauzubillah, pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua perbuatan mereka yang telah memanipulasi umat Islam dengan mengklaim bahwa dirinya adalah Nabi Allah. Semoga kisah-kisah tersebut menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.